materi pendidikan Pancasila tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khalifatul Sadiah. Nama saya Sulisina Ramadan. Nama saya Galih Lulus. Nama saya Edison. Nama saya Dea Melia. Nama saya Siti Najwa Auka. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah tata urutan peraturan hukum di Indonesia yang menentukan tingkat kepentingan dan kekuasaan peraturan hukum. Dalam sistem ini, aturan hukum memiliki tingkat keberlakuan yang berbeda, di mana aturan yang lebih tinggi mengatur aturan yang lebih rendah. Produk hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan. Produk hukum adalah segala bentuk peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga, negara, atau pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Produk hukum ini bisa berupa undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Harmonisasi dan sinkronasi perundang-undangan. Yang pertama, harmonisasi perundang-undangan adalah proses menyatukan dan mengkoordinasikan peraturan-peraturan agar tidak bertentangan, serta mencari kesesuaian atau keselarasan pada peraturan perundang-undangan yang sedang disusun. Tujuannya adalah untuk mencapai kepastian hukum yang optimal, mengurangi tumpang tindih peraturan, dan memastikan peraturan yang disusun memberikan kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan. Harmonisasi juga mencakup penyesuaian bahasa dan pemilihan kata yang tepat agar selaras dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Yang kedua, sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyesuaian dan penyamaan berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan, kontradiksi, atau benturan antara satu peraturan dengan yang lainnya. Proses ini memastikan peraturan yang baru tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada. Tujuannya adalah menciptakan sistem hukum yang koheren, konsisten, mudah dipahami, dan diimplementasikan, serta menghindari kebingungan hukum dan memastikan kepastian hukum bagi masyarakat. Yang pertama, produk hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang ada di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk mewujudkan negara hukum, dibuatlah berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hak dan juga perlindungan kewajiban bagi warga negara. Perlindungan hak dan kewajiban merupakan kebutuhan setiap warga negara dan masyarakat agar terwujud keadilan dan ketertiban dalam meraih kesejahteraan dan berbagai kebahagiaan hidup. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari norma hukum tertulis dan dibuat oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Yang kedua, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ditetapkan ya, oleh MPR, TAP MPR sama oleh MPR, undang-undang atau Perpu yaitu oleh DPR, itu juga dengan melalui persetujuan dari Presiden, PP Presiden, Perpres keputusan Presiden, Perda Provinsi, tentunya DPRD Provinsi dan juga meminta persetujuan dari Gubernur, lalu juga Perda Kabupaten, DPRD Kabupaten atau Kota, serta Bupati atau Wali Kota. Nah, harmonisasi peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menjamin proses pembentukan rancangan undang-undang yang taat asas demi terwujudnya kepastian hukum. Setiap produk perundang-undangan diharapkan dapat sinkron dan saling melengkapi tentunya. Mengapa dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan? Ada beberapa dinamika hukum yang menjadi penyebabnya, yaitu sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, perencanaan pembangunan hukum di tingkat pusat dan daerah, dan kebijakan pembangunan, serta perencanaan sinkro, pembangunan, dan perencanaan legislasi harus disinkronkan. Yang kedua,
Dengan diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan baru, bisa jadi menyebabkan beberapa produk hukum tertentu menjadi tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang baru tersebut. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari materi muatan atau isi yang seharusnya diatur. Misalnya Perda. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga tidak menjadi kendala dalam percepatan pembangunan, tidak menghambat birokrasi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, tidak memperpanjang jalur birokrasi atau prosedur, serta tidak menghambat investasi dan juga kemudahan berusaha. Ada tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan yang kedudukannya paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian diikuti oleh Ketetapan MPR atau TAP MPR, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau UU atau Perpu, Peraturan Pemerintah atau PP, Peraturan Presiden atau Perpres, Peraturan Daerah atau Perda, Provinsi, sampai yang paling rendah adalah Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten atau Kota. Peraturan yang lebih rendah harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya ya. Contohnya, peraturan tentang pendidikan di Indonesia berikut. Dari peraturan daerah sampai undang-undang pada ujungnya harus sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu peraturan perundang-undangan yang disebutkan tadi ya. Dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Dasar adalah sumber hukum atau rujukan utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara historis, Undang-Undang Dasar disusun oleh BPUPKI dan kemudian disahkan oleh PPKI sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar ini telah mengalami amandemen atau perubahan sebanyak 4 kali. Tujuan utama amandemen diantaranya untuk membatasi kekuasaan presiden, memperluas otonomi daerah, dan menegakkan HAM. Urutan yang kedua adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Urutan ketiga adalah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden karena adanya keadaan darurat dan memaksa. Setelah ditetapkan, Perpu harus segera diajukan kepada DPR. Jika disetujui oleh DPR, Perpu akan dijadikan undang-undang. Jika tidak disetujui, Perpu akan dicabut. Contohnya, Perpu nomor 1 tahun 2020 yang ditetapkan pada masa darurat pandemi COVID-19. Perpu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Urutan keempat adalah peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan dan menjalankan undang-undang yang terkait. Urutan kelima adalah peraturan Presiden yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Selain itu, ada juga keputusan Presiden yang bertujuan untuk mengurus hal-hal yang lebih spesifik atau khusus, seperti pembentukan satuan tugas atau komite nasional. Urutan ke-6 dan ke-7 adalah peraturan daerah atau perda provinsi dan peraturan daerah atau perda kabupaten atau kota. Perda provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Sedangkan perda kabupaten atau kota dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakter, potensi, dan permasalahan yang berbeda-beda.
Oleh karena itu, pembuatan perda akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Namun, perda tetap harus merujuk pada undang-undang yang berlaku secara nasional. Ada 7 asas yang perlu diperhatikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pertama, peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang ingin dicapai. Kedua, dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Ketiga, pembuat peraturan harus memperhatikan materi muatan agar tepat sesuai dengan jenis dan hierarkinya. Keempat, harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Kelima, peraturan dibuat karena dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Keenam, memenuhi persyaratan teknis, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan tidak ambigu. Ketujuh, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan dilakukan secara transparan dan terbuka. 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terkoordinasi dan konsisten dengan mempertimbangkan peraturan yang sudah ada. Kedua, penyusunan RUU dilakukan secara terbuka serta melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, akademisi, serta praktisi. Ketiga, peraturan perundang-undangan perlu dievaluasi secara berkala sehingga peraturan tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Keempat, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.